Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan sekalian, mahasiswi Piaun Universitas Lantang Samasero yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah kelatansaan untuk pertemuan ke-8 yang akan membahas tentang ihsan dan itqon dalam rangka menggali etos kerja Islam. Tentu saja ini memberikan ciri khas tersendiri bagaimana Islam memberikan nilai-nilai dan makna terhadap pekerjaan yang bersifat duniawi. Baik, kita mulai saja langsung. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pohon nilam, di mana cita-cita luhur nilam harus berbasis pada akar, sebagaimana pohon yang baik adalah pohon yang memiliki akar yang kuat, dan tentu saja akar yang kuat akan membuat pohon menjadi subur dan cabang yang menjulang ke langit. Dan ketika akar yang kuat, cabang yang menjulang ke langit, pohon tentu saja akan berbuah dan buah manisnya akan dirasakan oleh pemiliknya atau manusia yang lain. Itu adalah filosofi dari keinginan kita untuk eh, membuat Unilam lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara dan agama. Dan ini adalah landasan filosofis Latansa yang diambil dari surah Al-Qasas ayat 77, di mana Latansa itu diambil dari satu kalimat, satu kata yang ada pada ayat tersebut. Samping juga kita mengambil kata Latansa dari ayat ini, kita pun juga mengambil nilainya, di mana kita sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, yang itu adalah bagian daripada eh, kewajiban akhirat. Namun demikian, kita pun juga jangan melupakan bahwa dunia pun juga perlu kita untuk pelihara, dan kita perlu untuk melakukan peran-peran positif baik terhadap semua manusia, terhadap alam. Yang jelas di akhir diberikan catatan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Ini visi misi Unilam yang juga berlaku untuk seluruh prodi, dan dan ini adalah pembahasan yang akan kita eh, kaji satu persatu dari mulai etos kerja. Apa itu etos kerja? Karena judulnya adalah menggali etos kerja Islam, maka kita harus mengetahui definisinya apa, dari mana asal kata etos itu, dan contoh negara-negara maju yang kita anggap maju secara duniawi, misalkan Cina, Jepang, atau Amerika. Apa etos kerja yang membuat mereka sekarang menjadi negara superpower? Kita masuk ke ihsan sebagai satu landasan kita beribadah, baik itu ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, ataupun ibadah yang lainnya yang bersifat muamalah, kehidupan sehari-hari, bekerja, kemudian membina keluarga dan sebagainya. Dan ini adalah itkon sebagai manifestasi dari ihsan. Ihsan sebagai dasar, itkon adalah pohon sebagai watak dari cara bekerja Islam. Mungkin di sini akan kita temukan dari kalimat dari dua kata ini, baik ihsan maupun itkon,
yang disebut sebagai etos kerja. Tapi kita akan coba lihat bagaimana dan apa definisi dan apa dasarnya, dalilnya apa dari Islam. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang integrasi, kolaborasi antara itkon dan ihsan itu eh, seperti apa dan bagaimana bisa membentuk etos kerja Islam. Kita mulai dari definisi ihsan atau kita mulai dari pertanyaan ini terlebih dahulu. Pertanyaan yang sangat eh, mendasar ya, yang sangat membuat kita berpikir panjang. Yang kalau kita baca limada limada ta'akhkharal muslimuna wa limada taqaddama ghairuhum. Limada ta'akhkharal muslimun wa limada taqaddama ghairuhum. Ini kalau diartikan menjadi mengapa umat Islam terbelakang, menjadi umat terbelakang sementara umat yang lain mereka maju dalam semua hal, dari teknologi, pendidikan, ekonomi. Ini pertanyaan reflektif yang pertama kali diunggah oleh seorang tokoh yang bernama Amir Syakib Arslan, seorang aktivis Muslim berasal dari Suriah yang memiliki kedekatan dengan satu tokoh modernis Muslim yang berasal dari Mesir yaitu Rosyid Ridho. Mereka berkawan dan dari hasil persahabatan itu Syakib Arslan atau Amir Syakib Arslan membuat sebuah kitab yang berjudul Limada Ta'akhkharal Muslimun wa Limada Taqaddama Ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sementara umat lain maju? Ini kitabnya meskipun mungkin sekarang agak sulit untuk dicari banyak terjemahannya. Ini adalah Syakib Arslannya. Baik, kita coba tidak membahas detail tentang isi buku ini, hanya ingin apa namanya eh, coba untuk merefleksikan keadaan umat Islam saat itu ketika buku itu ditulis dan saat sekarang. Buku ini konteks penulisannya adalah ditulis pada abad ke-20, berarti 1900-an, masa kemunduran dunia Islam dan kemajuan pesat Eropa. Dan yang kedua adalah banyak intelektual Muslim saat itu mempertanyakan penyebab kemunduran Islam setelah berabad-abad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwasanya Islam pernah menempati posisi luar biasa yang dikenal dengan the golden age of Islam, the golden age of Islamic civilization atau masa emas peradaban Islam dari mulai tahun 600 atau abad ke-7 sampai dengan abad ke-17, 1600, 1000 tahun lamanya. Islam menjadi peradaban yang luar biasa, lalu kemudian seiring dengan waktu Eropa mengambil bagian untuk menguasai dunia ini dengan berbagai macam revolusinya dan kemajuan di bidang teknologi, pemikiran, ekonomi, politik. Di saat yang sama Islam mulai turun, terutama pada saat Turki Utsmani sebagai khalifah atau khilafah terakhir dalam sejarah peradaban Islam mulai kendur di tahun 1920-an. Arsan menulis buku ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh tokoh Muslim Indonesia bernama Syekh Muhammad Basuni Imron. Ini uniknya, meskipun terbit di Suriah dan terbit di Mesir, tapi ternyata sebabnya adalah sebuah surat yang dilayangkan oleh ulama Indonesia, Muslim Indonesia yang bernama Syekh Muhammad Basuni Imron, tepatnya di Kalimantan ya. Karena orang melihat
Indonesia itu dengan Jawa ya. Jadi mereka menyebut Syekh Muhammad Basyuni Ibran itu berasal dari Jawa atau dari Indonesia. Dia menanyakan tentang hal yang sama. Kenapa umat Islam mundur sementara umat yang lain maju? Yaitu dikirim ke redaksi Al-Manar. Al-Manar ini adalah sebuah media media massa milik Rasul Ridho di Mesir. Tapi entah kenapa Rasul Ridho menyerahkan pertanyaan itu kepada Syakib Arslan untuk menjawabnya. Dan Syakib Arslan menindaklanjutinya dengan membuat sebuah buku. Baik, itu keunikan sejarah lahirnya kitab ini ya. Dan yang keempat, konteks penulisan buku ini adalah sebagai bentuk kritik tajam sekaligus seruan kebangkitan bagi umat Islam. Kritik terhadap internal ya, autokritik terhadap umat Islam. Yang diantaranya kritik yang muncul dari kitab ini adalah umat Islam sudah beku pikirannya, sudah jumud. Kita tidak lagi ada keinginan untuk berjuang, tidak lagi ada keinginan untuk maju. Karena secara politik memang berpengaruh. Saat itu Islam sudah mulai kendur dan berada di bawah jajahan Eropa. Nah, di mana buku ini menyimpulkan bahwa buku ini menyimpulkan bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islamnya, tapi karena kelalaian umat dalam mengamalkan Islam yang mendorong ilmu dan kemajuan. Sebaliknya, kemajuan Barat karena etos kerja. Kemajuan Barat lahir karena etos kerja, penelitian ilmiah, dan disiplin. Solusi asal adalah kembali kepada Islam yang autentik sambil menguasai ilmu modern. Nah, disinilah ini salah satu yang mendorong untuk melakukan modernisasi pemikiran Islam agar lebih akomodatif dan mampu untuk berkomunikasi, bergaul dengan eh, bergaul dengan budaya, bergaul dengan perkembangan modern. Nah, itu pertanyaan reflektif yang patut kita untuk renungkan. Apa akhirnya solusi dari permasalahan umat Islam hari ini yang sudah ya, ya apa yang harus kita lakukan atas problematika umat Islam terutama yang mengalami kemunduran yang sudah sangat lama sekali. Dan tentu saja hari ini masih berlangsung. Sudah berlangsung dan mungkin sudah terbiasa, saking sudah terbiasanya dengan kemunduran atau keterbelakangan, kita lupa untuk bertanya kembali, what must we do untuk membangkitkan kembali umat Islam agar dapat duduk setara dan berdiri sejajar dengan peradaban lain. Baik, padahal kalau kita melihat eh, Al-Quran dan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia atau kita ini adalah eh, pemimpin atau penguasa atau pemelihara atau pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam peran untuk memelihara dan mengurus bumi dan menghindarkan bumi dari kerusakan dan kesengsaraan. Coba kita lihat dari eh, ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ini adalah eh, pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah ini. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini bagian dari tujuan Allah menciptakan manusia dan menghuni bumi ini. Ja'ilun fil ardi khalifah.
Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para mufassir mengartikan khalifah di sini beragam. Ada yang menyebut pemimpin, ada yang menyebut penguasa, ada yang menyebut khalifah ini adalah pengganti peran Allah di muka bumi. Ini bukti bahwa Allah pun percaya kepada manusia, kepada umat yang mendapatkan Al-Quran, yang meyakini Al-Quran, bahwa kita ini adalah pemimpin dunia, bahwa manusia ini adalah sebaik-baiknya makhluk yang dapat mengurus dunia. Maksudnya kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran mampu menyerap pesan ini dan kemudian kita eh, coba realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang sering kita dengarkan di ceramah-ceramah. Teman-teman yang dari pondok pesantren mungkin akan sangat familiar dengan ayat ini, yaitu ayat surah Ali Imran ayat 110 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, wahai umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ada kita beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di sini ada kalimat kuntum khairu ummah. Wahai umat Islam, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang mengerti perannya di dunia yaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar adalah mencegah dari yang mungkar. Kebaikan dan kemungkaran atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini adalah tugas esensial dari seorang muslim di muka bumi ini. Nah, yang mungkar itu antara lain yang eh, tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan merusak alam, tindakan-tindakan yang merusak kehidupan sosial, tindakan-tindakan yang merusak budaya, tindakan yang merusak kemanusiaan seperti mencuri, membunuh, berzina itu adalah bagian daripada tindakan yang mungkar. Nah, kita harus untuk melakukan upaya-upaya antisipasi, upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau bukan karena Allah mempercayai kita sebagai khair ummah, apalagi sudah kita emang diniatkan untuk menjadi pemimpin dunia, tambah lagi kita sebagai sebaik-baiknya umat, dan yang terakhir, kita diberikan kehendak untuk menjadi baik, berubah menjadi baik, atau berubah menjadi buruk. Oleh karena itu tuh kita akan memilih berubah menjadi baik. Berarti ada di situ ada kehendak. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan lahu mu'aqibatum baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa malahum min dunihi miwal. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, kita fokus pada ayat yang kalimat yang di garis bawahi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kita umat Islam, sebelum kita sendiri melakukan perubahan. Nah, di situ kehendak manusia, kehendak kita ditunggu oleh Allah. Namun Allah sendiri akan memberikan verifikasi apakah kehendak itu yang lillahi ta'ala atau bukan.
Kalau lillahi ta'ala, perbuatan-perbuatan, upaya-upaya kita untuk membangkitkan umat Islam itu karena memang untuk ridho Allah, maka di situ akan ada eh, apa namanya pertemuan antara kehendak kita dan kehendak Allah. Itu takdir. Kita akan menjadi maju, menjadi peradaban yang bangkit karena pertama ada kehendak kita untuk maju, upaya kita untuk maju. Yang kedua ada kehendak Allah yang memberikan restu dan ridho. Nah, dari tiga ayat ini sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah umat terbaik, kita ini diberikan amanah untuk memelihara bumi dan kita diberikan kewenangan, otoritas, dan kehendak untuk memperbaiki bumi, memperbaiki kaum ini menjadi kaum yang bisa hidup sejajar dengan orang lain di seluruh bidang kehidupan. Selanjutnya kita akan mulai dengan membahas dan apa namanya membahas tentang definisi dan konstruksi sosial etos kerja ya, terutama soal etos. Etos secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah watak. Yang artinya adalah watak atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata ini mengacu pada karakter moral, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas seseorang atau sekelompok orang. Secara harfiah, gabungan kata etos kerja dapat diartikan sebagai watak atau kebiasaan dalam bekerja atau karakter moral yang melekat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang intinya, etos ini adalah semangat, motivasi, watak, kebiasaan, budaya, kan, yang menjadi dasar bagi orang mau untuk melakukan pekerjaan. Karena di sini ada etos kerja, berarti semangat kerja, motivasi kerjanya apa, gitu. Apa nilai-nilai yang telah mendorong dia untuk mau bekerja. Yang kedua, dari sisi terminologi, dari sisi istilah, ini merujuk pada serangkaian keyakinan, nilai, dan prinsip yang mendasari serta memotivasi perilaku seseorang atau masyarakat dalam konteks bekerja. Kita coba kutip dari Max Weber, seorang sosiolog Jerman, dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini satu buku yang sangat berpengaruh, yang menguar tentang etika Protestan yang mendorong lahirnya kapitalisme di dunia barat ya. Karena ini Jerman. Etos kerja adalah semangat atau spirit yang mendasari kegiatan ekonomi. Nah, dalam Islam ada nggak? Kalau ini kan dalam Protestan etik ya. Barat, sebagian itu menjadikan etika Protestan sebagai dasar dan falsafah mereka dalam bekerja. Stephen Robin, ahli pelaku organisasi, mendefinisikan etos kerja sebagai keyakinan bahwa kerja itu hakikatnya baik dan bermutu bagi manusia. Jadi dari etimologi dan terminologi kita bisa memahami bahwa etos itu adalah semangat. Saya ulangi lagi, semangat, motivasi kerja, tujuan bekerja, nilai-nilai yang membuat dan mendorong mereka untuk semangat bekerja. Nah, kita ada nggak? Di kita ada nggak? Nah, ini pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke, coba kita perbandingan ya, atau sekerjaan antara negara-negara maju, antara Cina, Jepang, dan Amerika. Sebagai perbandingan saja dengan negara kita, Indonesia. Cina, konsep inti etos kerja mereka adalah guanxi. Saya tidak begitu mengenal bahasa Mandarin ya, coba kita baca sesuai dengan artinya saja. Apa itu guanxi? Dia adalah jaringan, jaringan hubungan. Dan filosofi kerjanya apa? Ciku nai lau, makan kepahitan dan tahan lama. Dan tujuan akhir dari pekerjaan mereka adalah kesuksesan materi dan kemakmuran.
keluarga, mencapai pacai atau menjadi kaya. Jadi etos yang ada pada negara Cina. Konsep kualitas ya cukup baik dan cepat. Pragmatisme menyesuaikan dengan biaya dan permintaan pasar. Ya, ini sudah terbukti etos kerja yang berlaku di Cina. Nilai-nilai yang berlaku di Cina itu telah membuat Cina menjadi negara yang hampir menyaingi negara-negara maju dari Eropa dan Amerika. Dari banyak hal, bahkan Cina sudah mengembangkan sayap ekonominya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia ini menjadi pasar yang cukup besar bagi Cina, entah di bidang otomotif ataupun dari hardware ya. Perangkat-perangkat keras dari perintilan peniti sampai dengan mainan dan sampai dengan mobil itu Cina, barang-barang Cina masuk ke Indonesia dan itu kualitasnya tidak kalah baik dengan Jepang dan negara Amerika. Sekarang etos apa yang membuat Jepang menjadi maju sekarang? Jepang masuk ke negara yang cukup menguasai ekonomi di banyak hal ya. Elektronik terutama dan otomotif kalau di Indonesia. Apa konsep inti etos kerja Jepang? Wa atau harmoni kelompok. Yang kedua, gan baru sebagai filosofi kerja. Berusaha keras dan bertahan sampai akhir. Yang ketiga, tujuan akhir itu adalah kesuksesan, stabilitas perusahaan, kebanggaan kolektif Kaisha atau eh, kebanggaan perusahaan ya. Dan konsep kualitas adalah kaizen, perbaikan berkelanjutan untuk kesempurnaan. Nah, Jepang itu terkenal dengan orang-orang yang disiplin ya. Namun demikian, memang Jepang itu adalah orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat umumnya ya. Oleh karena ketika bicara masa tujuan akhir dari pekerjaannya itu adalah ya untuk mengembangkan perusahaan. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang menyebar. Produk-produknya bisa menyebar ke seluruh dunia. Yang terakhir adalah Amerika. Nah, ini untuk saat ini Amerika belum ada yang bisa mengalahkan ya dari banyak hal. Entah dari teknologi, informasi, itu penguasa dunia Google, dan Microsoft, kemudian Apple atau Macintosh dan produk-produk lainnya iPhone dan juga eh, Android itu semua dari Amerika. Apa yang membuat mereka menjadi maju dan mampu menguasai pasar, bahkan politik internasional, bahkan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politik eh, internasional. Apa etos kerja yang ada di Amerika? Yang pertama, konsep intinya adalah the American Dream, yaitu kesuksesan melalui usaha individu. Memang Amerika ini adalah sebuah negara yang mengutamakan individu. Kemudian yang kedua adalah hustle culture, semangat kerja keras, gigih tanpa lelah. Dan tujuan-tujuan akhirnya lagi-lagi baik Cina, Jepang, Amerika pun sama. Tidak ada dimensi yang sifatnya ukhrawi. Ya, tujuan akhirnya adalah kebebasan individu untuk menentukan nasib sendiri, keputusan pribadi, pencapaian diri sebagai bukti kerja keras. Bahkan di Amerika itu 18 tahun seorang anak itu sudah disapih dan dapat menentukan kehidupannya sendiri. Bisa jadi disebut sebagai apa namanya, tidak ada lagi hubungan keluarga. Meskipun ya masih ada ya hubungan orang tua dan anak sampai dengan tua. Tapi umumnya kalau sudah umur 18 tahun mereka diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mau kerja di mana, mau kuliah di mana. Karena negara pun ikut campur. Ketika dia mau kerja, ketika dia mau kuliah, negara hadir memberikan solusi, terutama solusi-solusi pendanaan. Yang terakhir adalah konsep kualitas kerja di Amerika adalah good enough is not enough. Ya, cukup baik tidaklah cukup. Inovasi untuk menjadi yang terbaik dan paling efisien. Ambisi Amerika untuk menguasai dunia itu sudah mereka lakukan dan sudah terbukti. Etos kerja mereka sangat menentukan eh, keadaan mereka hari ini. Itu Amerika ya. Bahkan Amerika
sebagai sebuah negara yang maju. Dalam hal etosnya itu juga banyak dicontek dan dicontoh oleh negara-negara lain dalam hal mereka mengelola diri atau masyarakatnya, mengelola individu ataupun mengelola negara. Mereka cukup baik dalam hal memberikan contoh ya, meskipun bagi umat Islam ini akan terjadi benturan nilai. Maka apa apa lanjutnya atas kerja Islam selain apa namanya kalau kita lihat dari Cina, Jepang, Amerika, Islam apa yang akan ditawarkan? Di dalam ajaran Islam kita mengenal yang namanya ihsan. Kita coba bahas dari sisi definisi dan konstruksi spiritualnya. Ihsan secara lugotan atau secara etimologi adalah bentuk dasar, maaf, bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ya, dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Akar katanya adalah ha, sin, dan nun yang bermakna kebaikan atau keindahan. Ihsan adalah lawan kata isaah atau berbuat buruk. Mana inti ihsan adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan sempurna melalui batas kecukupan. Ini secara bahasa ya, kita belum bicara masalah terminologinya. Dengan demikian, secara bahasa lagi, ihsan bukan sekedar baik, tapi optimalisasi kebaikan. Seorang muhsin atau pelaku ihsan adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan kualitas terbaik yang mampu ia capai. Itu secara bahasa. Sekarang secara terminologi. Secara terminologi ini ada eh, pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Dalam khazanah keilmuan Islam, ihsan dipahami dalam dua lingkup. Secara umum adalah sebuah standar moral dan etika untuk berbuat baik secara maksimal dalam segala bidang kehidupan. Ia mencakup kejujuran dalam transaksi, kesabaran dalam menghadapi ujian, kasih sayang dalam keluarga, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Ini adalah makna atau definisi secara terminologis kata ihsan kalau kita menggunakan standar umum. Tapi ternyata ihsan karena ini juga disinggung dalam teks dalam nusus asyariyah dalam teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan hadis, maka dia memiliki definisi khusus yang bisa merujuk pada satu hadis Rasulullah SAW. Ihsan memiliki definisi teknis yang secara spesifik yang menjadi puncak dari spiritualitas Islam. Ada sebuah hadis yang menyinggung soal ihsan. Ini hadisnya panjang, kita potong saja hanya untuk ihsannya saja, di mana dalam hadis ini diceritakan malaikat Jibril melakukan komunikasi dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan isi komunikasi itu adalah Jibril bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Kita potong saja langsung pada apa itu ihsan. Secara syar'i, ihsan memiliki definisi yang sangat spesifik yang dirumuskan langsung oleh Rasulullah dalam hadis Jibril yang masyhur. Qala ya Rasulullah, Jibril berkata, wahai Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, kata Rasulullah, Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa kata Rasulullah ketika Jibril bertanya apa itu ihsan? Beliau menjawab, kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini definisi syar'i, definisi hadis tentang ihsan secara khusus ya. Kalau tadi definisi ihsan secara umum adalah etika-etika atau standar-standar etika tentang kesempurnaan, kejujuran,
dan profesionalisme optimal dalam bekerja. Secara khusus dia terkait dengan masalah ibadah pada Allah, seakan-akan kita melihat Allah, dan ibadah kepada Allah seakan-akan, dan ketika kita tidak bisa melihatnya pun sesungguhnya Allah melihat kita. Ini menuntut kita untuk merasa terus terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dihadiri oleh Allah, disertai oleh Allah dalam segala hal kehidupan kita. Dan jika hal itu terjadi, maka kebaikan itu akan sempurna. Kita coba, karena hadis tadi itu terkait masalah ibadah, maka coba kita rincikan, kita coba kaji lebih dalam makna dari hadis tersebut. Ihsan dalam pengertian syariat mengandung dua tingkatan kesadaran pada muhsin. Jadi anta budallaha ka annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun tidak bisa engkau lihat, sesungguhnya Allah melihat. Ini berdampak kepada sebuah kesadaran spiritual pada orang yang melakukan ihsan. Yang pertama adalah dia berada pada makom atau level al-muraqabah, tingkat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkat dasar dalam konteks ihsan yang wajib dijadikan landasan oleh setiap muslim. Setiap hamba senantiasa menyadari bahwa Allah Maha Kuasa menyaksikan segala gerak-gerik, ucapan dan niatnya. Kesadaran ini melahirkan rasa takut, khauf, malu dan kehati-hatian dari berbuat maksiat serta mendorong untuk konsisten dalam ketaatan. Ini adalah level dasar, level bawah dalam konteks hadis tadi. Berarti ada level yang lebih tinggi dari muraqabah. Ada, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan kau menyaksikannya. Ini adalah pengalaman spiritual menyaksikan Allah. Bukan dalam pengertian melihat Allah dengan mata kepala, tapi merasakan kehadiran Allah atau makom al-musyahadah. Adalah tingkat spiritual tertinggi di mana keimanan telah meresap begitu dalam hingga hati seolah-olah menyaksikan keagungan Allah. Perasaan ini melahirkan kecintaan, kerinduan, dan keaguman yang sempurna kepada Allah. Ibadah pada tingkat ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kenikmatan. Kalau dalam tingkatan beragama, ini sudah masuk dalam kategori ma'rifah. Sudah pada makom yang tertinggi. Dan kehidupannya itu sudah pada taraf hubbun, cinta kepada Allah. Bukan takut lagi. Kalau merasa diawasi itu takut atau malu. Tapi kalau sudah merasa hadir dan ditemani Allah itu sudah cinta. Itu tingkatan-tingkatan orang dan pengalaman beragama seseorang. Tapi dalam konteks ibadah ya, terutama ibadah mahdhah. Tapi apakah ini bisa digunakan dalam konteks ibadah ghairu mahdhah? Ibadah selain sholat atau muamalah, bertransaksi, bekerja, berolahraga, mengajar, menjadi apapun profesinya. Nah, kita coba lihat dari pendapat Hamka ya. Nah, konsep ibadah atau menyembah dalam hadis di atas tidak terbatas pada ritual makhluk seperti sholat dan puasa, tapi meliputi seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah. Dengan demikian bekerja, belajar, berumah tangga, bermasyarakat dapat bernilai ihsan, baik itu pada makom muraqabah maupun pada makom musyahadah. Baik kita mempraktekkan ihsan dalam level merasa diawasi atau melaksanakan ihsan pada makom merasa Allah berada di sekitar kita atau kita menyaksikannya dengan hati yang jernih. Nah, coba kita lihat pendapat Profesor Dr. Hamka ya, dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern. Beliau adalah seorang tokoh Muhammadiyah, tapi juga concern dengan kehidupan tasawuf, kehidupan sufi. Ya.
yang dalam pandangan umum sufi itu meninggalkan dunia, zuhud, sederhana, tidak makan makanan yang mewah, cukup dengan makan makanan seadanya dan sebagainya sebagainya. Dan menurut Hamka, justru tasawuf itu tidak anti dunia, makanya beliau berikan keterangan tasawuf modern. Ini untuk menjawab bahwa tasawuf itu tidak selalu zuhud. Tasawuf itu tidak selalu sederhana. Tasawuf itu tidak selalu bersembunyi di balik gempuran modernitas, tapi dia hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tetap merasa diawasi, dengan tetap merasa menyaksikan kehadiran Allah di sekitarnya. Maka Profesor Hamka ini atau Buya Hamka ini mengatakan bahwa Islam tidak anti dunia. Ini selaras dengan landasan filosofis Latansa ya, yang juga ikut serta dalam kebahagiaan, ikut serta dalam peran-peran yang bersifat duniawi, meskipun kita sudah mengutamakan akhirat. Tasawuf tidak lagi diartikan sebagai zuhud yang mengharuskan seorang menyepi, mengasihkan diri, atau menjauhi kehidupan dunia secara berlebihan. Yang kedua, ya orang tasawuf modern itu ya aktif bekerja. Seorang sufi di era modern dituntut untuk aktif bekerja keras dan bergiat dalam profesi masing-masing, pemerintahan, bisnis, kedokteran, guru, dan lain-lain. Pekerjaan ini harus diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan tadi, baik pada taraf muraqabah maupun musyahadah. Yang ketiga, nah, nilai tambah dari seorang yang muhsin ketika dia bekerja adalah menerapkan etika. Tasawuf modern berfokus pada penerapan etika nilai-nilai Islam dalam segala aspek profesi kehidupan sehari-hari. Sekarang ini kan orang taat beragama di rumah, tapi ketika kantor imannya lupa dibawa. Maka tidak jarang seorang muslim yang taat, tapi di saat yang sama dia koruptor. Kenapa? Karena dia memisahkan antara hidup ihsan di rumah dengan dengan beribadah dengan hidup ihsan di akhirat. Bahkan tidak ada ihsan dia di kantor, bahkan tidak ada ihsan dia. Yang keempat, fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan atau kesehatan jiwa. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan sejati dan kesehatan jiwa yang berpusat pada sanubari, bukan sekedar bergantung pada materi atau apa yang dilihat oleh mata. Ini kebiasaan atau cara yang unik, tidak masuk di dunia barat, yang memang mereka bekerja hanya untuk materi, hanya untuk materi. Tapi kalau Islam tidak hanya materi tapi juga kebahagiaan batin. Nah, dari apa yang disampaikan Hamka ini, Buya Hamka ini terbayang ya, andai semua orang harus eh, menyepi atau mengundurkan diri dari kehidupan sosial modern, maka tidak ada kemajuan dalam masyarakat Islam. Mereka memilih memilih untuk menyepi, memilih untuk lari dari masalah-masalah modernitas. Oleh karena itu, kita tetap bisa menjadi sufi di saat yang sama kita bisa menggarap dunia ini dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kesufian kita jika memang itu yang kita inginkan. Ya, sufi ini bisa dengan metode ihsan. Nah, bagaimana implementasi ihsan dalam bekerja dan implementasi ihsan dalam bekerja pada level muraqabah atau level merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar yang menunjukkan kita bekerja, di kiri kanannya ada CCTV. CCTV ini Allah Subhanahu wa taala. Karena ini muraqabah, merasa diawasi. CCTV-nya bukan lagi elektronik hardware CCTV, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang merasa selalu diawasi? Itu oleh Allah ya, tentu lebih lebih efektif jika lebih efektif daripada diawasi oleh CCTV. Karena itu lahir dari jiwa dan kesadaran dirinya. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan lahir tindakan yang jujur dan amanah. Ini mungkin solusi bagi banyaknya umat Islam yang melakukan penyimpangan-penyimpangan
terutama pada soal jabatan dan kepemimpinan. Mereka ketika ada kesempatan karena merasa mungkin tidak ada yang memantau, tidak ada KPK, tidak ada BPK, tidak ada polisi, maka mereka lakukan itu. Padahal ada yang mengawasinya. Dan jika orang Islam, seorang muhsin itu bekerja dan merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan hadir dengan kejujuran dan amanah. Yang kedua, mengimplementasikan ihsan pada saat bekerja di level muraqabah adalah dengan menjauhi ghibah dan adu domba, menjaga lisan dan perilaku di kantor karena tahu Allah merekam segala ucapan dan perbuatan. Yang ketiga adalah mereka yang muhsin pada level muraqabah dalam bekerja, dia melakukan pekerjaan dengan tuntas, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, bukan sekedar yang penting selesai. Nah, kemudian yang keempat, eh, karakter orang muhsin pada level muraqabah yang merasa diawasi Allah adalah disiplin dan tanggung jawab. Bekerja dengan sungguh-sungguh meski sedang sendirian atau tanpa pengawasan langsung dari manajer. Sekarang bagaimana dengan level musyahadah? Seorang muhsin atau yang pelaku ihsan dalam dunia kerja pada level musyahadah atau pada level seolah-olah kita menyaksikan kehadirannya atau menyaksikan secara spiritual kehadiran Allah bersama kita. Apa yang akan muncul, karakter yang muncul dari seorang muhsin dengan level ini? Pertama, dia bekerja dengan cinta dan ikhlas. Yang kedua, dia memberikan kelebihan, excellent, lebih dari apa yang diperintahkan. Artinya bukan berarti menyimpang. Dia minta dua, tapi kalau dengan ihsan pada level musyahadah akan diberikan tiga. Kenapa? Karena ada motivasi spiritual. Ada yang lebih utama dia eh, capai keriduannya adalah keriduan Allah. Yang ketiga adalah melayani dengan ramah. Karena dia merasa bahwa Allah hadir bersamanya dan Allah itu lama baik dan maha cinta, maha rahman, maha rahim. Maka ketika dia harus melayani pun itu dilakukan dengan sangat ramah, baik terhadap rekan kerja, atasan atau pelanggan dengan hati yang tulus karena ingin meraih ridho. Dan yang keempat adalah bersyukur dan sabar. Orang yang muhsin dan bekerja pada level musyahadah, mereka memaknai bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk kita beraktivitas. Dan setiap tekanan yang terjadi di kantor dihadapi dengan kesabaran dan dimaknai sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penerapan ihsan di dunia kerja pada level musyahadah. Tadi pada level muraqabah, para musyahadah atau level di mana kita seolah menyaksikan Allah bersama kita. Sekarang tadi konteksnya adalah pegawai. Kalau pemimpin bagaimana? Karena pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga. Bagaimana etos ihsan pada saat kita memimpin pada level muraqabah atau level merasa diawasi? Ya, yang pertama, seorang pemimpin akan melakukan eh, akan memimpin dengan adil dalam memutuskan. Seorang pemimpin akan transparan dan akuntabel, mencoba untuk terbuka terhadap anak-anak buahnya. Dan seorang pemimpin akan menjaga sikap dan ucapan, tidak akan berkata kasar. Dia selalu berusaha untuk lemah lembut bersama pada rekan-rekan kerjanya, bijak dan menghindari kata kasar pada bawahan. Seorang pemimpin akan melindungi dan memberi nafkah yang halal, memastikan hak-hak karyawan atau anak-anak buahnya terpenuhi dengan baik. Seorang pemimpin tahu dia bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Karena ada hadis yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, atas apa yang dilakukannya. Itu adalah muhsin pada tingkat pemimpin perusahaan atau pemimpin lembaga dengan level muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah ketika memimpin pada level musyahadah atau menyaksikan kehadirannya, ini lebih tinggi lagi.
Dia memimpin eh, dengan totalitas melayani. Dia tidak menjadi seorang raja, tapi justru kebalikannya. Pemimpin itu adalah melayani, bukan memerintah saja. Memandang posisinya sebagai amanah untuk melayani tim. Karena dia merasa bahwa posisinya sekarang itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Maka dia akan menggunakan jabatannya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan kebaikan. Yang kedua, memimpin pada level musyahadah adalah memberi keteladanan. Ya, ini adalah modal terbesar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia menjadi contoh bagi anak-anak buah dan karyawan-karyawannya atau siapapun yang ikut bersama dia. Yang ketiga adalah seorang pemimpin yang berada pada level musyahadah atau menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun dengan kasih sayang atau ramah, memimpin dengan hati, memahami kondisi bawahan, bersikap lemah lembut, tegas, namun tegas ya. Karena melihat nilai-nilai kasih sayang Allah dalam setiap interaksi. Yang keempat adalah visioner dan bermakna. Seorang pemimpin yang musyahadah mampu melakukan forecasting, prediksi-prediksi yang tepat. Karena pengetahuannya itu eh, melampaui pengetahuan anak-anak buahnya. Arahannya, instruksinya, pembinaannya kepada bawahan itu membawa mereka untuk berpikir jauh ke depan. Bahwa tim bukan hanya mengejar profit, tapi juga menciptakan karya yang bermanfaat dan penuh makna sebagai wujud syukur pada Sang Maha Pemberi amanah. Nah, ini ihsan ya, pada level pegawai, pada level pemimpin. Ihsan level pegawai pada makom musyahadah muraqabah yang pertama merasa diawasi, pada makom yang kedua adalah musyahadah merasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin pun juga harus memiliki dua makom itu, atau paling tidak sekurang-kurangnya kita berada pada makom atau level terdasar dari ihsan, yaitu muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan itqan? Ini adalah prinsip yang kedua, etos kerja yang kedua dalam Islam. Definisi dan prinsip utama. Itqan secara etimologi berarti berasal dari kata atqana yudkinu itqanan, yang artinya adalah menyempurnakan, menguasai, atau melakukan sesuatu dengan sangat baik dan teliti. Contoh dalam kalimat eh, hafalan Qur'annya sudah mutkin. Nah, ini mutkin juga berasal dari kata atqona. Mutkin fa'il min atqona. Mutkin ini adalah bentuk subjek atau pelaku dari atqona. Kalau atqona yudkini itu menyempurnakan, berarti yang mutkin itu orang-orang yang menyempurnakan. Dalam ungkapan sehari-hari pernah kita dengar hafalan Qur'annya sudah mutkin. Itu berarti hafalan Qur'annya sudah kuat, kokoh, lancar, benar, dan tidak mudah lupa. Nah, ini mutkin. Serta pemahaman makna dan tajwid yang baik. Jadi secara bahasa, itqan adalah kekokohan, kesempurnaan, ketelitian, dan penguasaan dalam mengerjakan sesuatu yang menghilangkan kelemahan, cacat, dan kelalaian. Nah, secara terminologi, kita coba rujuk pada pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa itqan itu mengerjakan dengan kokoh, baik, dan penampilan yang sempurna. Ini ya sama dengan makna etimologinya ya. Yang kedua, Raghib Asy-Syirjani merumuskan definisi yang menekankan pada aspek kesempurnaan, keindahan, penghindaran kelalaian. Nah, kalau tadi kan untuk ihsan itu lebih kepada kualitas pekerjaan, dan dasar motivasi pekerjaan. Ya, kalau ihsan itu motivasi pekerjaan, tujuan bekerja. Yang kemudian di situ ada muraqabah dan musyahadah. Adapun itqan itu lebih ke kualitas, ketelitian, kesempurnaan.
dan kedua-duanya ada dasarnya ya. Ya, ini dasar dari itkon itu adalah hadis Rasulullah juga, tadi juga hadis. Untuk ihsan, dalil utamanya adalah innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukumul amala ayyutqina. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai seorang hamba yang apabila mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya dengan itqan atau sempurna, teliti, presisi, tekun, tuntas. Itqan ini dari kata ayyutqinahu dengan atqana yutkinu. Yutkinu, atqana yutkinu, itqan kalau dimasdarkan. Disinilah prinsip itqan itu diambil. Jadi Rasulullah pun juga meminta kita untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Dalil pendukung dari itkon itu ada pada surah Al-Mulk ayat 2. Di sini ada kalimat ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu karena siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa maha pengampun. Jadi yang menjadi tolak ukur kehidupan seseorang itu dilihat dari ahsanu amalannya, amalan yang baik, bukan aktsaru amalan atau amalan yang banyak. Ini sangat merujuk pada sangat relate dan berkorelasi dengan hadis Ayyud Kinahu tadi tentang itkon. Yang kedua, itkon juga teliti, presisi dan terukur. Dalam surah Saba disebutkan ani'mal sabiqati wa qaddir fisardi. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukur-ukurlah dengan tepat anyamannya. Ukur-ukurlah dengan tepat anyamannya ini artinya adalah teliti. Allah memerintahkan kita untuk teliti dalam bekerja. Nah, ini adalah juga itkon, selaras meskipun berbeda dari pengucapan dari istilah, tapi nilai dan substansinya sama, yaitu ketelitian, ketepatan, akurasi dan presisi. Qadir fisardi itu ukurlah dengan tepat anyamannya. Adalah contoh konkret dari itkon, ketelitian, presisi, perhitungan yang matang dan sebagainya. Dalam hal teknologi pun itu sangat terkait dengan masalah ketelitian. Eh, Teknologi apapun itu, entah teknologi informasi yang ada pada HP, pada kendaraan, pada pesawat, pada apapun yang kita sekarang gunakan, itu adalah produk dari orang Barat, adalah manifestasi ketelitian. Salah hitung-hitungan. Mereka menghitung kekuatan eh, kabel, menghitung kekuatan apa tembaga, menghitung kekuatan apapun yang menjadi bahan sehingga terwujudnya produk-produk teknologi. Bagaimana kita memanifestasikan itkon atau merealisasikan itkon dalam beramal? Nah, manifestasi itkon dalam beramal itu wujudnya bisa dalam bentuk pertama adalah ketelitiannya. Itu kan sudah dibahas dalam surah Al-Quran, Mulk dan Sabah tadi. Itkon akan melahirkan ketelitian. Itkon akan melahirkan ketepatan. Itkon akan melahirkan keunggulan, excellent. Dan itkon akan melahirkan kualitas yang stabil, consistent quality. Ya, ini empat hal ini sekurang-kurangnya menjadi ciri dari itkon. Dan umat Islam jelas menggunakan hadis tersebut dan ayat-ayat Quran yang juga disebutkan tadi untuk melakukan segala sesuatu dengan teliti, precision, kemudian ketepatan, akurasi, keunggulan, excellent, dan kualitas yang stabil. Jadi umat Islam tidak apa namanya tidak seharusnya karena etos kerjanya memang memerintahkan untuk teliti, tepat, unggul dan berkualitas. Apa dasarnya surah Al-Mulk dan Sabak tadi dan juga yang menjadi dalil utama dari itkot adalah hadis Rasulullah.
Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukumul amala ayyutqinahu. Allah sangat mencintai orang yang apabila mengerjakan sesuatu pasti dia melakukannya dengan itqan, dengan teliti, ketepatan, dengan unggul dan dengan kualitas yang terbaik. Coba kita bandingkan antara pekerjaan umat Islam yang dengan itqan dan dengan non itqan. Di sebelah kiri itu adalah itqan, yang sebelah kanan adalah non itqan. Kita bandingkan. Kualitas kerja itqan, nah, itu pasti teliti, rapi, rapi, zero error dan berkualitas tinggi. Adapun non itqan, asal-asalan, banyak error dan berantakan. Tanggung jawab di sisi tanggung jawab ya mengakui kesalahan kalau memang salah dalam bekerja, mencari solusi dan menyelesaikan. Kalau orang non itqan dia lari dari masalah. Dalam hal komunikasi, orang yang itqan itu jujur, transparan, akurat dan bertanggung jawab, sementara yang tidak itqan tidak jelas dan cenderung merahasiakan informasi. Dalam hal pengembangan diri, karena kita pun juga wajib untuk melakukan self developing, mengembangkan diri dari sisi pengembangan skill terutama ya. Dalam itqan terus menggasah skill, itqan itu mendorong orang untuk skill up ya, dengan scale up, mengasah skill juga memperluas skala, belajar hal baru dan adaptif. Sementara orang yang non itqan betah di zona nyaman, tidak mau belajar, itu aja. Dia tidak mau untuk belajar lagi, tidak mau untuk membaca, tidak mau untuk mendengar orang lain dan berupaya untuk mengembangkan diri. Orang yang itqan dalam hal pelayanan dia proaktif, solutif dan membuat pelanggan atau pihak lain merasa dihargai. Yang non itqan atau tidak menggunakan itqan dalam bekerja dia akan cenderung birokratis, dilempar sana lempar sini, lamban dan tidak ramah. Dalam hal kepemimpinan, orang yang itqan itu adalah melayani, memberi contoh, adil dan membangun tim, tidak hanya menggunakan jari telunjuk untuk memerintah. Nah, sementara untuk yang non itqan dia otoriter, tidak peduli dan keadaan bawahan, tidak mau tahu harus selesai pekerjaan, hanya memerintah saja, tidak mau tahu keadaan bawahan, berarti dia tidak mau mencoba untuk menguasai masalah. Nah, yang dia tahu hanya pekerjaan selesai dan baik. Ya, itu bukan bagian daripada ciri eh, pemimpin dalam Islam. Nah, kita lihat coba sekarang apa yang terjadi jika ihsan dan itqan itu kita kolaborasikan, kita integrasikan. Dan ini adalah awal cara kita menuju untuk membangun etos kerja Islami. Eropa atau yang sudah kita bahas Jepang, Cina, Amerika memiliki etos kerjanya. Islam apa etos kerjanya? Ya ihsan dan itqan. Seperti apa kemudian kalau kita integrasikan antara ihsan dan itqan? Nah, kalau kita analisis dari model relasinya, hubungan antara ihsan dan itqan, tentu karena kita tahu bahwa ihsan memiliki definisi, itqan juga memiliki definisi. Ihsan memiliki dalil, itqan pun juga memiliki dalil. Ihsan memiliki karakter, dan itqan pun juga memiliki karakter. Kita coba hubungkan antara dua itu, mana yang mempengaruhi yang mana. Nah, kalau kita coba ada dua model relasi antara keduanya. Yang pertama relasi linear ya, di mana ihsan mempengaruhi itqan. Jadi kita lihat keterangannya. Banyak pihak yang mengatakan kalau begini, yang begini, kalau begini hubungannya antara ihsan dan itqan itu, ihsan dan itqan itu, kalau kita menggunakan logika ihsan yang mempengaruhi itqan atau logika mode relasi, ini dinyatakan bahwa ihsan hanya sebagai pemicu awal untuk kemudian dilaksanakan dengan itqan. Model ini membuat ihsan bisa kehilangan
relevansinya di tengah proses. Jadi kalau sudah masuk ke itkon, maka ihsan akan hilang. Padahal ihsan harus selalu berada berada pada orang yang mungkin tadi, orang yang sedang bekerja. Maka yang dipilih adalah model relasi sirkular, yaitu di mana ihsan mempengaruhi itkon, itkon pun juga ikut mempengaruhi ihsan. Ya, bisa dilihat dari eh, grafis yang lebih detail. Nah ini ihsan yang terdiri dari kesadaran ilahiyah, muraqabah dan musyahadah yang sudah kita bahas tadi. Niat ibadah dan spiritual, driver, dorongan spiritual. Dia memotivasi dan memberi nilai kepada itkon. Itkon sendiri adalah kualitas kerja, ketelitian, presisi, dan keunggulan. Nah, sementara itkon pun juga mewujudkan dan mempertajam ihsan. Jadi ini sirkular ya. Ihsan mempengaruhi itkon dari sisi motivasi dan memberi nilai ibadah. Itkon pun juga mempengaruhi ihsan untuk lebih mempertajam ihsan. Sehingga sirkular ini, lingkaran ini akan melahirkan kerja yang berkualitas dan bernilai ibadah. Ya, ini gambaran bahwa ihsan itkon itu tidak bisa menggunakan logika linear, di mana ihsan mempengaruhi itkon saja. Atau kebalikannya, itkon mempengaruhi ihsan, itu tidak mungkin. Karena karena ihsan itu eh, soal integritas, soal eh, kekuatan spiritual. Adapun itkon itu soal kompetensi, kepiawaian, kecerdasan, keterampilan. Jadi kalau misalkan ihsan itu mempengaruhi itkon itu mustahil. Yang ada adalah ihsan mempengaruhi itkon. Lalu kemudian kalau itu saja itu juga berbahaya sebagaimana yang ada pada grafik sebelumnya. Jadi kita menggunakan logika berputar sirkular. Ya, apabila yang terjadi, sinergi ini terjadi dan berhasil dilakukan di mana ihsan itu menjadi dasar bagi itkon dan itkon pada gilirannya juga akan mempengaruhi ketajaman ihsan, maka akan melahirkan motivasi yang kuat. Ihsan menyediakan roh bagi mesin yang tak pernah padam. Itkon memberikan tujuan konkret bagi roh. Nah, ini ihsan di tengah, kemudian dia berputar, dan ini itkonnya. Dan itkon akan melahirkan kualitas yang baik, teliti, presisi, kualitas, dan sebagainya. Yang kedua, jika sinergi ini berhasil, maka dia akan saling melengkapi dan memperkuat pada sisi aspek intern quality control, di mana sebuah perusahaan atau lembaga tidak hanya mengandalkan SOP, tidak hanya mengandalkan KPI yang dibentuk dan disusun oleh perusahaan, tapi seorang muhsin, seorang muhsin memiliki internal quality controlnya sendiri. Ihsan berfungsi sebagai quality control internal dengan musyahadah dan muraqabah itu yang bekerja bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Itcon sendiri menetapkan standar kualitas teknis yang teratur dan terukur, SOP, target, dan kinerja. Ini kaitan dengan yang pertama, aspek motivasi. Kalau ini ihsan itu beroperasi dalam diri seseorang, dia akan menjadi alat kontrol bagi dirinya dalam bentuk self consciousness atau self awareness, self control, kesadaran diri, kemudian pengendalian diri. Kalau semua pegawai, semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program atau perusahaan memiliki self control, maka seorang pimpinan atau perusahaan tidak akan repot-repot untuk melakukan quality control berbasis KPI atau berbasis sistem karena sudah ada dalam diri masing-masing. Yang terakhir, apabila sinergi ini berhasil antara ihsan dan ikhwan, dia saling melengkapi dan memperkuat.
bukan saling bertolak belakang. Ya. Apa namanya? Kalau sinergi ini tidak berhasil ya berarti berarti akan ada apa dua sisi ekstrim dari pegawai kita, dari kehidupan kita, dari orang-orang Islam. Ada kalanya orang ihsan tidak itkon, ada kalanya orang itkon tidak ihsan. Bagaimana keadaan seperti itu kalau dijelaskan? Ihsan tanpa itkon adalah spiritualitas yang mandul. Kenapa? Karena spiritualitasnya tidak membuat dia menjadi lebih baik dalam bekerja. Dia hanya soleh di nafsi saja. Dia hanya baik untuk dirinya. Maka ada satu fenomena seorang pekerja yang mulai hijrah misalnya, yang awalnya dia sangat apa namanya baik dalam bekerja, tapi ketika hijrah dia mulai berkurang kinerjanya. Nah ini ihsan tapi tanpa itkon. Bagaimana dengan itkon tanpa ihsan? Nah ini kalau itkon tanpa ihsan, profesionalisme dan ketangguhan dalam bekerja namun rapuh dan hampa, tidak ada nilai. Tujuan dia hanya materi saja. Itu menggunakan keahlian untuk hal yang batil, Pak, seperti korupsi, rekayasa laporan. Nah, ini kalau integrasi dua hal ini terjadi, maka akan melindungi orang untuk memilih salah satunya. Justru dengan integrasi ihsan dan itkon mendorong kita semua untuk menggunakannya dan untuk memanfaatkannya sebagai pertama motivasi bekerja yang tidak hanya materi tapi juga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memberikan self control, pengendalian diri. Nah, ini lebih baik ketimbang tidak ada ihsan. Nah, yang terakhir adalah dampak integrasi terhadap organisasi. Dampak integrasi ihsan dan itkon terhadap organisasi. Yang pertama adalah kepatuhan paksa eh, menjadi kepatuhan sadar. Seorang karyawan tidak hanya mematuhi aturan karena takut dihukum, compliance, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab. Ini kalau dalam satu organisasi memiliki ihsan dan itkon pada saat yang sama, maka bukan lagi soal sistem yang harus ditegakkan, tapi perusahaan atau organisasi itu akan merasakan keberhasilan karena semua orang sadar akan tanggung jawabnya. Yang kedua, ketika ihsan dan itkon itu berintegrasi, menyatu dalam sebuah organisasi, maka akan berdampak pada terciptanya trust ekosistem atau support system di dalam organisasi. Kejujuran yang lahir dari ihsan dan ketepatan yang lahir dari itkon membangun kepercayaan antar sesama karyawan dengan manajemen ataupun dengan pelanggan atau dengan pimpinan sekalipun. Yang ketiga adalah melahirkan resiliensi organisasi, daya tahan, imunitas organisasi yang kuat terhadap krisis yang terjadi. Misalkan dia krisis ekonomi sebuah negara tidak akan langsung berpengaruh terhadap organisasi karena orang-orangnya, personalianya sudah memiliki ihsan dan itkon. Nah kan tergantung organisasi itu daya tahan tergantung orang-orang yang mengelola. Karena setiap orang memiliki inner drive atau pengendali terdalam, kekuatan energi terdalam untuk bisa berkontribusi meskipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang terakhir adalah ketika integrasi ihsan dan ikhwan berhasil, maka akan berdampak pada organisasi, yaitu lahirnya inovasi yang bertanggung jawab. Semangat ikhwan mendorong inovasi untuk menciptakan produk atau jasa terbaik. Sementara ihsan memastikan motivasi tersebut tetap dalam halal, toyib, dan bermanfaat. Anda ini bisa beroperasi dalam organisasi, ikhwan ini tentu akan menjadi kontrol. Tidak saja baik terhadap dirinya, tapi juga kontrol secara kolektif terhadap organisasi. Ada sekiranya upaya untuk menyelewengkan dalam hal produk dari sebuah perusahaan atau organisasi, maka itu akan terjadi penolakan dari personilnya sendiri. Ini alat kontrol secara kolektif ya. Itkon dan ihsan bisa menjadi
alat kontrol sebagai terhadap individu, alat kontrol kolektif terhadap organisasi. Nah, terakhir kesimpulan ini menunjukkan bahwa ihsan dan itkon ini adalah etos kerja Islam. Teman-teman bisa membacanya dalam satu buku yang bernama buku Manajemen Syariahnya eh, Profesor Ihsan Tanjung dan Profesor Didin Habiduddin ya. Beliau pun juga nanti akan coba kita jelaskan sedikit soal itu ketika ada waktu ya. Jadi bahkan materi ini pun juga kebanyakan dari buku itu ya. Ihsan dan itkon ini menjadi dua istilah yang menunjukkan kepada etos kerja Islam, di mana ihsan sebagai ruh yang memotivasi kita untuk bekerja, itkon sebagai panduan kompetensi kita untuk bekerja lebih teliti, lebih baik, lebih berkualitas. Jadi tidak orang yang taat terhadap agama di saat yang sama pun juga dia taat terhadap prinsipnya sendiri untuk bekerja lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi tempat kerjanya. Sehingga kualitasnya bisa terjamin dan sustain terus menerus. Disimpulkan, kita ada 5 kesimpulan. Pertama, ihsan sebagai landasan spiritual dan etos kerja. Yang kedua, itkon sebagai standar kualitas kerja. Dan integrasi ihsan dan itkon ini adalah bentuk dari etos kerja yang islami dan unggul. Dan keempat, dampak nyatanya terhadap organisasi ini justru akan membuat sebuah organisasi itu lebih kuat, baik personalnya ataupun secara kelembagaan institusionalnya. Relevansi dengan kehidupan modern, kita jangan sampai mendikotomikan antara ketaatan kita kepada Allah dengan eh, kontribusi kita dan peran kita di dunia. Nah, dengan kita membahas ihsan dan itkon, kita bisa melakukan ibadah dengan baik kepada Allah di saat yang sama. Kita pun juga bisa bermuamalah yang baik kepada sesama dalam bentuk pekerjaan, transaksi dan lain sebagainya. Wallahualam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.